Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Purwantoro, SHMH, selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, dan teman-teman yang saya cintai yang telah menyimak video presentasi kali ini. Tak selamanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh berjalan secara harmonis. Kadang dalam perjalanannya diwarnai perselisihan yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK. Oleh karena itu, perkenalkan saya Elsa Adinanda Putri dari kelas K121MR dengan NIM 11211616. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya, apakah teman-teman tahu apa itu hubungan industrial? Ya, jadi menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi teman-teman, di dalam ruang lingkup pekerjaan, hubungan industrial memegang peran penting dalam menciptakan keharmonisan dan keberlangsungan proses bisnis. Namun terkadang, banyak perusahaan yang lupa akan pentingnya hubungan industrial yang harmonis, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan juga pekerja. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial menyebutkan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan juga perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Lalu, siapa ya pihak yang terlibat dalam hubungan industrial? Nah, di sini yang pertama ada pemerintah. Yang mana pemerintah ini bertugas dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua, yaitu pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Mereka bertugas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota serta keluarganya. Dan yang terakhir, yaitu ada pengusaha dan organisasi pengasuhnya. Jadi, pengusaha dan organisasi pengasuhnya ini menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Setelah tadi kita mengetahui mengenai definisi perselisihan hubungan industrial, maka pembahasan kali ini yaitu mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Jadi, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PPHI, ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, mengenai perselisihan hak. Jadi, perselisihan hak merupakan penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan peraturan,
perjanjian kerja, PKB, PP, termasuk gaji yang dicantumkan dalam perjanjian. Contohnya seperti ini. Ada seorang karyawan di sebuah perusahaan menemui perselisihan hak terkait cuti. Jadi, menurut perjanjian kerja bersama atau PKB ini, karyawan tersebut berhak mendapatkan 13 kali cuti tahunan, akan tetapi perusahaan tersebut hanya memberikan 12 kali cuti. Nah, yang kedua ada perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang terjadi karena tidak tercapainya suatu kesepakatan saat pembuatan perjanjian kerja atau PKB. Misalnya, dalam pemberian uang THR, pekerja menghendaki diberikan lebih dari 100% upah dengan mempertimbangkan masa kerja dan melihat bahwa perusahaan dianggap mampu sehingga pekerja memiliki keinginan mendapatkan uang THR tersebut lebih dari yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya 110% untuk masa kerja lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman, sebagian besar karyawan tersebut, terutama yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, meminta THR sebesar 110% sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga di sini ada perselisihan hubungan kerja. Jadi perselisihan hubungan kerja ini merupakan perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya seperti ini, ada seorang karyawan berpendapat bahwa faktor X, nah faktor X ini kita misalkan kinerja individu atau kondisi kesehatan. Jadi faktor X ini tidak seharusnya menjadi alasan cukup untuk pemutusan hubungan kerja. Nah, karyawan mungkin merasa bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan perbaikan atau solusi lain nih sebelum memutuskan untuk mem-PHK karyawan tersebut. Akan tetapi, pengusaha tersebut berpendapat bahwa faktor X tadi menjadi alasan yang cukup untuk melakukan PHK dan dapat mempengaruhi produktivitas atau kondisi bisnis. Serta pengusaha tersebut mungkin juga melihat pengakhiran hubungan kerja sebagai keputusan yang diambil untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnisnya. Dan yang terakhir yaitu ada perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan yang terjadi karena tidak adanya persesuaian paham yang mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Misalkan nih teman-teman, dalam sebuah perusahaan itu terdapat 2 serikat pekerja yang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pengakuan sebagai perwakilan utama di antara pekerja. Nah, perselisihan tersebut timbul terutama terkait tuntutan upah. Jadi serikat A menuntut kenaikan upah yang signifikan dan mengacu pada pertumbuhan laba perusahaan dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan serikat B yang memiliki basis anggota yang cukup besar mengklaim bahwa mereka itu dapat lebih efektif dalam mewakili kepentingan pekerja dan menawarkan solusi upah yang lebih realistis. Setelah mengetahui jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, maka selanjutnya harus juga kita ketahui bagaimana cara penyelesaiannya yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI, di dalam undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI, bahwasanya setiap perselisihan dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih dari 140 hari, yang mana waktu ini termasuk lebih cepat dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya. Waktu yang tidak lebih dari 140 hari tersebut digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang mana 30 hari kerja untuk bipartit, 30 hari kerja untuk mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, 50 hari kerja untuk pengadilan hubungan industrial, dan 30 hari kerja untuk Mahkamah Agung. Jadi, aturan ketenaga kerjaan menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun, dalam hal penyelesaian musyawarah tersebut tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, prosedur yang disediakan itu antara lain melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Jadi, bila mana masih juga gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan pada pengadilan hubungan industrial yang ada pada setiap pengadilan negeri, kabupaten, atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi, yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja para pekerja tersebut. Nah, teman-teman, jadi di sini bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Kemudian, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja, salah satu pihak menolak mencapai kesepakatan, maka upaya melalui bipartit tersebut dianggap gagal. Dan apabila gagal, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Selanjutnya di sini ada risalah bipartit. Jadi, dalam konteks ketenagakerjaan, risalah perundingan bipartit merupakan bukti bahwa telah dilakukan sebuah perundingan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha atau perusahaan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja, yang dilakukan dengan itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Nah, risalah perundingan bipartit setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang kedua, tanggal dan tempat perundingan. Yang ketiga, pokok masalah atau alasan perselisihan. Yang keempat, pendapat para pihak. Yang kelima, kesimpulan atau hasil perundingan. Dan yang terakhir, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Selanjutnya, penyelesaian di luar pengadilan. Jadi, apabila dalam penyelesaian melalui perundingan bipartit tidak dapat ditemukan titik temu suatu perselisihan, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang mana para pihak yang berselisih telah disediakan 3 pilihan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, yaitu ada mediasi, yang mana mediasi ini merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Dan perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah semua perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, konsiliasi. Jadi, konsiliasi merupakan penyelesaian hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi antara lain perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dan yang terakhir, arbitrase. Jadi, arbitrase lingkupnya pada perusahaan kepentingan dan perselisihan antara SP atau SB dalam satu perusahaan. Setelah tadi kita telah mengenal apa itu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, selanjutnya di sini ada tahapan dalam melakukan mediasi, yaitu yang pertama,
dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Yang kedua, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Yang ketiga, apabila terjadi kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Dan yang terakhir, apabila tidak tercapai, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis untuk direspon oleh para pihak. Selanjutnya, tahapan penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama, perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Yang kedua, penyelesaian oleh konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Nah, di sini para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Kemudian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 dan harus sudah dilaksanakan sidang konsiliasi pertama. Dan yang terakhir, apabila terjadi kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Yang pertama, perselisihan melalui arbitrase dilakukan oleh arbiter dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Yang kedua, kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase dan dibuat rangkap 3 serta masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kemudian yang ketiga, arbiter wajib menyelesaikan tugas arbitrase selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan. Jadi, pemeriksaan atas permasalahan harus dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah itu penandatanganan surat. Penunjukan wasit, kemudian atas dasar kesepakatan para pihak, wasit berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian permasalahan hubungan industrial 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja. Dan yang terakhir, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Yang kemudian putusan arbitrase tersebut didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Jadi, pada tahun 2005, Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI ini mulai berlaku di Indonesia. Lalu, apa sih PHI itu? Nah, PHI merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Peradilan ini hanya menangani kasus khusus, yaitu gangguan hubungan industrial yang terdiri dari kasus perkara gangguan hak, gangguan kepentingan, gangguan PHK, dan perselisihan antara pengangguran. Jadi, PHI ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan.
Kemudian di sini ada jangka waktu dan ketentuan PHI. Jadi, menurut pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, PHI wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Dan PHI juga memiliki ketentuan yaitu pada PHI berlaku hukum acara perdata, kemudian tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi untuk nilai gugatannya yang di bawah 150 juta. Kemudian gugatan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN daerah hukum tempat pekerja atau buruh, dan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Setelah tadi kita mengulas mengenai definisi PPHI dan juga PHI, jenis-jenis perselisihan beserta mekanisme penyelesaiannya, dan sekarang pada pembahasan terakhir, saya akan membahas mengenai peran PPHI bagi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Jadi teman-teman, bagi pengusaha, PPHI ini dapat membantu menyelesaikan konflik dengan pekerja atau serikat pekerja dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang mana ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan juga mendukung produktivitas. Sedangkan bagi pekerja atau serikat pekerja, PHI ini memberikan jalur resmi untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atau perselisihan dengan pengusaha. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, pekerja dapat memastikan hak-hak mereka dihormati dan dapat memperjuangkan keadilan di lingkungan kerjanya. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Proses penyelesaian ini bertujuan untuk meminimalkan konflik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan bagi pekerja dan juga pengusaha. Maka dengan demikian diharapkan adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini menjadi kunci untuk mencapai hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensi Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Saya Elsa Adinda Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.